beradaptasi. Tapi kalau baru mau mulai WCO itu hanya ujung akar ya, 1-2 cm masuk. Karena ini udah setahunan gitu, dia udah terbiasa. Dan hai Sobat Anggrek, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Pada video ini saya mau review nih setelah sebulan pakai pupuk alami yang baru ya, hasilnya gimana? Aku mau kasih lihat. Ikuti videoku sampai selesai ya. Kejum banget. Nggak apa-apa deh. Nah, jadi 4 minggu lalu saya pakai cairan baru. Pakai ini kulit pisang dipotong-potong, kemudian kulit jeruk ya dipotong-potong, kemudian kulit bawang merah, jadi tuh ku satuin ya. Tuh ya. Nih kayak begini kulit pisangnya, tapi kebanyakan kulit pisangnya memang aku jemur buat dibikin bubuk gitu ya, buat tanaman yang lain kayak buat mawar gitu ya. Nah, udah pupuk dari 3 kombinasi ini udah berapa lama ya, 2 bulan ku pakai. Tapi kalau untuk yang hidroponik ini ya, itu baru 4 minggu lalu. Nah, aku mau kasih lihat gimana hasilnya nih guys ya. Karena aku sekarang mau pakein cairan yang baru, soalnya ini udah kering banget. Yang ini nih udah sampai kering begini tuh ya. Oke, aku kasih lihat yang anggrek bulannya dulu ya. Nah, ini 10 Maret itu ku balik semi WCO. Sebelumnya aku pakai full WCO, nggak puas banget sama hasilnya karena akarnya itu jadi kehitaman gitu. Nah, sebelum full WCO aku udah pakai semi hidro kayak begini. Terus aku pengen coba dong, orang-orang kok bisa sukses ya Mbak rawat anggrek bulan itu full WCO gitu ya, full air nggak pakai apa-apa gitu. Nah, terus aku coba ya. Akarnya pada lama-lama jadi hitam guys. Nah, udah deh, jadinya 10 Maret itu ya. Ku balikin, nih ku tulis di sini, ku balikin semi hidro lagi dan bisa dilihat ya hasilnya. Tuh. Akarnya. Nih akarnya akar baru ya. Jadi waktu balik semi hidro itu akarnya cuma 2 nih, yang ini ku masukin, sampai akar udara ku masukin juga supaya tanamannya nggak kekeringan gitu. Kalau akar udara kan di luar, tapi kalau misalkan akar di dalam itu cuma 1 atau bahkan nggak ada, lebih baik akar udaranya dimasukin gitu supaya tanamannya numbuh daun baru, numbuh akar baru gitu ya. Tuh lihat tuh, nih akarnya, dan nih lihat nih mulai ngintip ya. Ya, jadi aku pakai itu pupuk kombinasi itu. Nah, tapi aku nggak pakai air cucian beras dicampurin ya. Soalnya kan aku pakainya wadahnya bening. Jadi kalau pakai air cucian beras itu keruh gitu. Jadi itu buat anggrek yang pakai pot nggak transparan begini. Air cucian beras itu bagus loh, top. Bikin subur anggrek. Nah, ya. Nah, jadi setelah videoku 4 minggu lalu itu nggak ku tambah-tambah air lagi. Nah, baru sekarang ini aku mau tambah. Kalau ini sih masih ada sedikit nih anggrek bulan nih airnya. Tapi yang Cattleya udah bener-bener kering. Ya. Terus nih daun tuanya udah copot sendiri karena udah numbuh daun baru dan daun barunya tebal. Nah, jadi waktu aku mau balik ke semi hidro itu ya, itu daunnya agak-agak lemes ya. Karena kan seperti ku bilang tadi, akarnya itu cuma 2. Ya. Tuh, dan aku senang deh. Nah, ya waktu balik semi hidro itu dalam kondisi berbunga dan bunganya nggak apa-apa sih. Ya ini udah selesai berbunga, ini sampai ku kopek-kopek. Nggak tahu nih, ini kayaknya 1 masih bisa nih ya. Aku mau coba buka gitu ya. Aku mau olesin pasta keki ya, entah jadi keki atau entah jadi bunga lagi. Kita lihat buat eksperimen. Nah, ini tuh ya, yang ini yang udah kering-kering biarin aja. Nah, aku belum mau repotting lagi karena kulihat akar baru pada numbuh ya. Paling ntar daunnya aja kulap karena debuan gitu ya. Kalau debuan nanti malah bisa dihinggapi laba-laba gitu ya, atau kena melibak gitu ya. Nah, ini ntar mau dimasukin cairan baru pakai tuh air dari akuarium. Bagus tuh air akuarium, air kolam, bagus buat tanaman. Kemudian reviewnya sekarang yang Cattleya. Nah, Cattleya ini nggak sebagus yang anggrek bulan ini
Karena yang ini 4 minggu lalu, Maret, April, Mei, 2 bulan lalu ku repotting ya, jadi udah dapet media tanam baru ya. Sedangkan yang ini udah hampir 1 tahun atau 8 bulan. Juli atau Agustus tahun 2020 ya. Kemudian yang ini November ku masukin sini, dan sejak saat itu enggak ku cuci tempatnya ya, karena aku juga males. Kulihat anggreknya baik-baik aja gitu. Nah, kalau rawat anggrek semi hidroponik ya atau full WCO, kendalanya ini lumutan begini ya. Karena kan potnya bening, terus kena sinar matahari gitu ya, makanya jadinya lumutan. Tapi sebenarnya lumutnya ini nggak ngeganggu anggrek ya, nggak membahayakan anggreknya, cuma ya ini mengurangi keindahannya aja karena potnya kan bening ya, jadi jelek gitu ya. Tuh, akarnya udah sampai bawah. Lagi awal-awal aku mulai masukin ke pot ini dia hanya di bagian atas sini, kemudian numbuh akar-akar baru. Nah, udah numbuh tunas baru nih. Tunas baru nih numbuh ya. Nah, cuma 1. Aku kan nggak puas ya kalau numbuh cuma 1 tunasnya lah. Semoga ntar bisa berbunga, tapi kalau kurus dia nggak akan bisa berbunga Cattleya ini. Ini malah bulbnya jadi keki, payah dah. Nah ya, kemudian yang ini ya. Nah, ini juga, ini akarnya belum sampai ke bawah deh ya. Tuh, tapi dia udah kering, masih ada lah di bagian bawah-bawah itu masih basah ya, masih lembab. Tuh, ini udah numbuh bulb baru juga. Nah, yang ini ya numbuh bulb baru, aku senang deh ya. Cuma kalau kurus-kurus ya nanti dia nggak bisa berbunga Cattleya ini. Dan kalau Cattleya yang berdaun 1, konon katanya ya guys, Cattleya berdaun 1 ini susah dibikin berbunga ya. Jadi kalau kalian tinggal di 4 musim merawat anggrek Cattleya ya, saat jelang musim panas, jadi akhir Mei, kalau akhir Mei masih cuacanya belum stabil di 20 derajat ya, bisa awal Juni ya, dan akhir September nanti baru dimasukin rumah lagi. Ini anggrek Cattleya butuh sinar matahari yang banyak, butuh terang yang banyak, tapi bukan artinya ditaruh di panas terik 40 derajat ya, nggak bisa gosong. Ya, jadi nah, kena matahari pagi aja sampai jam 10. Kalau jam 11-nya masih ya sejuk-sejuk dia bisa. Tapi kalau misalkan udah bulan Agustus yang panas terik banget, itu jangan deh. Sebaiknya dikasih paranet atau ditaruh di tempat teduh ya, tapi masih dapat sinar matahari jam 9, jam 10 ya. Kena sinar matahari langsung. Kalau kena hujan kusaranin enggak. Ya silakan dicoba. Yang ini sama ini ya. Waktu di dalam pot ini udah kena air hujan waktu itu. Ya malam-malam ya aku kan nggak bisa ngecek. Pas besoknya ya udah penuh air hujannya sih. Terus nggak ku buang airnya sambil ku perhatikan 1-2 hari seminggu. Oh ternyata baik-baik aja, karena kan memang air hujan bagus ya untuk anggrek. Tapi yang perlu diperhatiin adalah kalau kena air hujan dan daunnya basah, kemudian kena sinar matahari langsung, nah itu yang bisa bikin sunburn. Jadi hitam-hitam, dia akan bercak hitam, apalagi kalau ada bakteri ya. Jadi bercak hitam itu dia cepet banget nular. Telat sehari 2 hari ngeliat itu bisa semua tanaman anggreknya udah kena penyakit bercak hitam tersebut. Nah itu mau nggak mau ya dibuang ya. Kalau masih di ujung-ujung begini bisa digunting gitu ya, tapi kalau udah di tengah misalnya atau di sini bercak hitamnya, udah mau nggak mau bulbnya dibuang gitu. Nah ini aku mau masukin cairan yang baru sekarang, nggak aku mau bersihin dulu atau cuci dulu. Ini kalau air akuarium ya emang udah lama sih aku pakai loh, cuma suamiku nggak ngeliat. Dia tiap hari masukin air baru, istrinya ngambil buat anggrek ya. Nah ya udah diisi sampai penuh gitu. Nah jadi dia udah memang beradaptasi. Tapi kalau baru mau mulai WCO itu hanya ujung akar ya, 1-2 cm masuk. Karena ini udah setahunan gitu, dia udah terbiasa. Dan bulbnya ini bagian ininya jangan kerendam air, crownnya ya apa namanya. Dan kalau ini yang Cattleya ya, bulbnya jangan kerendam air, jadi hanya akarnya aja. Oke. Kemudian yang ini. Udah kena belum?
Oh, kurang dikit ya. Ini tambahin dikit lagi deh. Oke. Nah, karena sekarang jeruk udah nggak musim lagi, ya kalau pisang sih selalu ada ya. Paling ntar kulit pisang itu berarti ku potong-potong lagi dan ku rendam lagi minimal 4 hari direndamnya sama kulit bawang merah. Nah, terus ntar ya disaring ya, itu bikin subur anggrek. Selain buat cairan anggrek semi hidro, aku pakai juga buat nih anggrek-anggrek yang di sini ya. Jadi hasilnya juga mantep-mantep ya, daun baru, akar baru gitu ya, pakai pupuk alami gitu ya.